Saya akan memberikan beberapa contoh penjumlahan rangkaian SAP1 di Logisim. Contoh pertama, itu saya akan letakkan 13 dan 06 yang akan saya masukkan ke alamat memori 13 itu di alamat memori 7. Kemudian 06 itu di alamat memori ke 9. Nah, LDA itu kan nilainya 0. Nah, ketika 13 ini diletakkan di alamat memori 7, artinya LDA-nya itu menjadi 07. Kemudian ADD-nya itu bernilai 1 karena 06-nya ini diletakkan di alamat memori ke-9, maka ADD-nya itu menjadi 19. Kemudian out-nya bernilai tetap yaitu 0 dan halt-nya juga bernilai tetap yaitu F0. Ketika halt-nya di sini bernilai F0, maka tidak ada lagi instruksi selanjutnya yang perlu dieksekusi, sehingga rangkaian di sini berhenti. Coba kita cek nilainya, hasilnya. Di sini ada clock. Kita pilih saja terus di sini. Sampai keluar nilai outputnya. Nah, ini dia, yaitu 19. Kenapa bisa 19? Karena di sini 13 ditambah dengan 6, hasilnya jadi 19. Kemudian contoh kedua, sini kita kasih 0 dulu. 17 saya taruh di sini, alamat memori ke-10, 17. Kemudian 03 itu di alamat memori ke-15, yang dimana heksadesimalnya itu F dan ini heksadesimalnya A. LDA-nya kan 0, jadi jika di sini 17 itu di alamat memori ke-10, maka heksadesimal dari 10 itu kan A. Jadi di sini itu LDA-nya 0 A. Nah, kemudian ADD-nya kan bernilai 1. Nah, ketika di sini kita taruh 03 di alamat memori ke-15 yang heksadesimalnya itu F, maka di sini itu 1F. Untuk out dan halt-nya itu tetap sama, yaitu E0 dan F0. Kita coba, kita clear dulu ya. Kita clear dulu di sini supaya nilainya di sini kembali 0. Kemudian kita clock untuk menampilkan hasil dari memori ini yang sudah kita buat. Nah, di sini munculnya 1A. Kemudian kita clear lagi. Kita clear. Kemudian contoh ketiga, misalnya 07. Di sini 24. Di sini 07-nya itu terletak di alamat memori ke-12 yang heksadesimalnya itu C. Jadi di sini itu LDA-nya 0C. Kemudian untuk ADD-nya itu 24 itu kan terletak di alamat memori ke-5. Jadi untuk ADD-nya itu 15. Dan untuk out dan halt-nya tetap sama. Oke, coba kita tampilkan nilainya.
di sini sudah tampil, yaitu 2B. Contoh keempat lagi, kita clear dulu. Misalkan 21 dan 44. Nah, 21 ini kan terletak di alamat memori ke 11 ya. Jadi alamat memori ke 11 yang heksadesimalnya itu B. Berarti LDA-nya di sini itu 0B. Kemudian di sini kan 44-nya itu terletak di alamat memori ke berapa itu? 13. Alamat memori ke 13. Artinya heksadesimalnya itu D. Untuk ADD-nya itu bernilai 1D. Untuk out dan halt-nya juga tetap sama. Jadi mari kita coba clock lagi menampilkan hasilnya. Nah, hasilnya keluar itu 65. Jadi 21 tambah 44. Kemudian contoh kelima, kita clear lagi. Misalkan 19:05. Nah, 19-nya kan itu berada di alamat memori ke-8. Artinya LDA-nya itu bernilai 08. Kemudian 05-nya di sini kan nilai 5-nya itu berada di alamat memori ke-4. Artinya di sini itu bernilai 14. Nah, coba kita melihat hasilnya. Nah, muncul 1E. Oke, next kita coba contoh ke-6. Misalkan di sini 13 dan 15. Nah, 13 kan berada di alamat memori ke 14 yang heksadesimalnya itu E. Artinya di sini LDA-nya itu bernilai 0E karena heksadesimalnya itu E. Kemudian di sini nilai 15 berada di alamat memori ke 15 yang heksadesimalnya itu F. Jadi di sini ADD-nya bernilai 1F. Seperti itu. Kemudian kita coba clock lagi. Nah, muncul di sini hasil penjumlahannya, yaitu 28. Hasil penjumlahan dari 13 dan 15. Kita clear lagi. Dan contoh yang terakhir ya. Di sini 26. Sini 51. Nah, di sini 26 kan berada di alamat memori ke-7. Jadi, LDA di sini bernilai 07. Sedangkan yang 51 ini kan berada di alamat memori ke-12. Yang heksadesimalnya itu C. Jadi untuk ADD-nya di sini bernilai 1C. Coba kita clock. Kita lihat hasilnya berapa. Nah, di sini hasilnya keluar 77. Yang artinya berhasil penjumlahannya. Penjumlahan dari 26 dan 51. Oke, itu saja.